7 ini kita dapat berkumpul di aula kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung dalam rangka evaluasi pelaksanaan domain integritas dan sosialisasi SKP. Mudah-mudahan kegiatan kita ini berjalan lancar dan sukses. Dan juga selamat kirim salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum SKP ini namanya integritas, sebelum itu namanya DP3. Itu adalah rapor kita dari jenis pekerjaan dan kegiatan yang kita laksanakan sesuai dengan tugas yang diembankan pada jabatan dan posisi kita masing-masing. Masing-masing kita punya jabatan, semua kita punya jabatan. Cuma ada jabatan itu yang sifatnya struktural, ada yang fungsional, ada yang JFU, JFT dan segala macam. Masing-masing kita punya jabatan. Dari tanggung jawab itulah nanti lahirlah laporan kegiatan yang kita laksanakan sesuai dengan tupoksi yang telah diberikan kepada kita. Dalam hal terakhir itu tertuang dalam bentuk DP3. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Padahal lihaza wa makunna linahdiyya wa Allah. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama sekali saya ingin menyampaikan ucapan hormat dan terima kasih kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo yang telah memfasilitasi kegiatan pada hari ini. Seterusnya yang saya hormati Bapak Masufa, kemudian Bapak dan Ibu Kasih serta penyelenggara di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, serta yang teristimewa kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu ASN di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Mungkin untuk mempersingkat waktu seperti yang disampaikan oleh Bapak Kasubag tadi, bahwasanya pada hari ini pengenalan model SKP dan core value berakhlaknya akan fokus pada kegiatan tentang perubahan aturan dari Permen 48 tahun 2021 ke Permen RB nomor 6 tahun 2022. Mungkin untuk teknis dalam pembuatan SKP-nya akan direncanakan di lain kesempatan, gitu ya Pak ya. Kemudian saya lanjutkan. Sebenarnya di Permen RB nomor 6 ini tahun 2022 itu terdapat beberapa poin perubahan. Yang pertama adalah pengelolaan kinerja ASN. Yang selama ini SKP kita kenal hanya dibuat oleh PNS, namun di tahun 2022 ini di Permen RB nomor 6 SKP juga dibuat oleh P3K. Jadi insya Allah calon-calon P3K kita di sini nantinya juga akan terlibat dalam pembuatan SKP. Artinya bagaimana? Artinya ada kesetaraan kinerja antara PNS dan P3K. Artinya kedua aspek ini, baik PNS dan P3K adalah ASN. Maka dari itu baik PNS dan P3K diwajibkan untuk membuat SKP. Kemudian ada poin perubahan dalam hal perilaku kerja, yang mana poin perubahan ini kalau kita kenal dulu ada namanya aneka, namun sebenarnya aneka itu tidak termasuk ke dalam poin penilaian SKP. Sedangkan perilaku kerja dalam Permen RB nomor 6 tahun 2022 ini ada core value berakhlak, yang mana berakhlak ini adalah singkatan dari berorientasi layanan, akuntabel, kemudian ada kompeten, H-nya adalah harmonis, L-nya loyal, A-nya adaptif, dan K-nya adalah kolaboratif. Poinnya di sini adalah perilaku kerja ini masuk ke dalam indikator penilaian kinerja ASN. Selain dari kinerja teknis yang kita kerjakan masing-masing, poin perilaku ini termasuk ke dalam poin penilaian kinerja. Kemudian di dalam penilaian kinerja, setahu saya selama mengikuti pelatihan dikatakan bahwasanya di Permen RB nomor 8 tahun 2021 itu
terlalu banyak rumus matematika untuk menentukan berapa penilaian dari kinerja seorang ASN. Sehingga di Permen 4 RB nomor 6 ini tidak ada lagi rumus matematika tersebut. Namun penilaian fokus kepada 3 hal tadi, yaitu apakah di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi, atau di bawah ekspektasi. Kemudian ini adalah beberapa perubahan pernyataan-pernyataan di rencana hasil kerja, yang mana kalau dulu menyusun materi sosialisasi itu termasuk ke dalam rencana hasil kerja seorang ASN. Namun sekarang menyusun, kata-kata menyusun materi sosialisasi itu golongannya adalah aktivitas. Monitoring pelaksanaan ujian akhir misalnya, itu bentuknya adalah kategori. Lalu seperti apa rencana hasil kerja itu harus dituliskan, yaitu dengan kalimat-kalimat pencapaian, dengan kalimat-kalimat kinerja. Seperti hasil analisis perencanaan anggaran disampaikan tepat waktu. Poin kuncinya di sini adalah disampaikan tepat waktu. Nah, dari 7 poin-poin nilai-nilai ASN ini kan terdapat masing-masingnya ada 3 kalimat afirmatif yang harus dilaksanakan oleh seorang ASN. Jika seandainya ada ekspektasi khusus dari pejabat penilai kinerja di luar 3 hal ini, maka itu dapat ditambahkan ke dalam SAP. Sehingganya penilaiannya tidak hanya fokus kepada 3 hal ini saja, namun juga ditambahkan dengan ekspektasi khusus yang diberikan oleh pejabat penilai kinerja. Dari 2 elemen ini, dari hasil kerja dan perilaku kerja, itu didapatkan rating kinerja yang seperti ini ketika digabungkan. Dapat dilihat bahwasanya jika perilaku seorang ASN itu sangat kurang dan hasil kerjanya sangat kurang, tentu akan menghasilkan hasil kinerja di bawah ekspektasi. Namun jika sewaktu-waktu kinerja dari seorang ASN ini tidak ada perbaikan dalam waktu 1 tahun, itu terdapat beberapa kategori, kalau dalam tanda petiknya adalah hukuman yang diterima oleh pegawai. Yang pertama, misalkan seorang ASN ini adalah seorang pejabat di lingkungan kantor, maka hukumannya adalah jika tidak ada perbaikan dalam 1 tahun akan mengalami penurunan jabatan. Yang pada awalnya memiliki jabatan bisa saja untuk tidak memiliki jabatan sebagai hukumannya. Kemudian bagi pegawai yang tidak memegang jabatan administratif, itu dampak yang diterima adalah adanya penurunan intensitas kinerja, tapi dengan catatan tersedianya formasi untuk calon jabatan yang akan diampu oleh seorang pegawai ini. Misalkan pegawai A adalah seorang analis kinerja, kemudian dia tidak berkinerja baik selama 1 tahun dan diberikan arahan, namun juga tidak ada perbaikan, dia harus dicarikan jabatan atau formasi yang rasanya kinerjanya di bawah seorang analis kinerja. Nah, permasalahannya di sini adalah formasi ini harus tersedia. Formasi ini harus tersedia oleh kantor, harus disediakan oleh kantor. Namun jika formasi ini tidak tersedia, hukumannya bisa kepada yang paling parah itu adalah pemberhentian pegawai secara hormat. Dalam artian, jika kita tidak ada perbaikan, ini bagi ASN yang tidak memiliki jabatan administratif, dalam 2 tahun atau dalam waktu 3 tahun itu dapat hilang kalau tidak ada kinerja. Tadi kita sudah melihat bahwa penilaian kinerja kemarin kan berdasarkan matematis, berarti pakai angka. Nah tadi juga saya lihat biasanya fungsional itu kan pakai angka kredit. Nah itu tidak ada keterkaitan dengan angka kredit. Nah, itu yang pertama. Jadi coba jelaskan lagi, apakah tidak memakai angka kreditnya lagi bagaimana atau bagaimana? Karena kalau seandainya guru pengawas tetap selagi Permen 4 itu belum berubah, yaitu undang-undang guru dan dosen pakai angka kredit, tetap itu biasanya. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali tadi Pak Irlan menyampaikan SKP baru. Ya, tadi Pak Subak juga menyampaikan nanti kabupaten kota lain akan studi banding ke tempat kita. Alhamdulillah. Mungkin di sini Ibu ingin bertanya sedikit. Kalau di PMA nomor 11 tahun 2019 itu tentang masalahnya nanti kalau SKP ini kan ujung-ujungnya ke Tukin. Ini PMA nomor 11 tahun 2019 tentang pembayaran Tukin. Itu di sana kan dikatakan apabila seorang pegawai ini kinerjanya baik sekali, itu ada reward. Ada kalau yang kita ini kalau yang biasa ya, kalau buruh juga seperti itu, ada pembayaran lebihnya. Nah, nanti dihubungkan dengan SKP Permenpan nomor 6 tahun 2022 ini, bagaimana, apakah dihapuskan di peraturan Tukin yang terbaru ini atau bagaimana, kemana arahnya begitu? Atau nanti sesuai dengan SKP-nya ini kriteria berapa yang dikategorikan dengan baik sekali itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kami. Ini sangat menarik apa yang disampaikan oleh Pak tadi. Permenpan nomor 8 tahun 2021 ini kami itu penyuluh nasional ini. Sedang kami buat kemudian datang lagi Permenpan nomor 6 tahun 2022. Tadi yang sangat menarik bahwa SKP ini tidak ada kaitannya dengan angka kredit. Ini yang menarik dan tadi. Yang kedua, apakah ada format khusus yang berhubungan dengan SKP yang personal? Wah, di dalam materi SKP itu sudah tertulis oleh kami Permenpan tahun 2000 nomor 9 tahun 2021. Itu ada 30 poin yang media yang ada di 9. Apakah ada di sini juga terkait dengan itu? Biasanya Pak Erlan yang berhubungan dengan SKP pasti ada bukti fisik yang berhubungan dengan upah. Itu yang kami minta ini. Kemudian tadi ada juga bahwa kalau yang biasa tambahan bisa itu menjadi pokok dan dimasukkan dalam SKP. Apakah berlaku juga dengan SKP-nya yang personal? Angka kredit dari pertanyaan Pak Mal tadi, dan mungkin ini bisa juga bersinggungan dengan pertanyaan dari Pak Iskandar terkait dari angka kredit ini. Kalau kita lihat, pertama kalau khusus bagi fungsional ada format SKP tersendiri, ini tidak ada Pak kalau dilihat di aturannya. Jadi semua jabatan fungsional umum atau fungsional tertentu itu memiliki bentuk format SKP yang sama. Kemudian untuk angka kredit tadi, seperti yang saya ulas tadi, bahwasanya memang angka kredit ini tidak lagi menjadi acuan penilaian dalam SKP seorang ASN, seorang pejabat fungsional atau yang memiliki jabatan fungsional. Namun agak sedikit heran juga gitu kan ketika BKN atau Permenpan RB ketika Permenpan RB mengeluarkan aturan, namun aturan ini tidak terlalu detail gitu. Dalam hal keterkaitannya dengan KPD ini. Di sana hanya disampaikan bahwasanya SKP tidak lagi bagi
bagi seorang ASN yang fungsional tidak lagi mengganggu angka kredit. Namun tidak dijelaskan bagaimana detailnya seorang ASN yang memiliki jabatan fungsional untuk naik pangkat, bagaimana nantinya perubahan-perubahan yang akan terjadi bagi seorang ASN yang di jabatan fungsional. Namun secara garis besar, kalau penilaian kinerja, memang angka kredit ini tidak ada. Namun bentuknya tadi adalah seperti ini, di bagian rating hasil kerja, di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi, dan di bawah ekspektasi. Poinnya hanya ini, tidak ada angkanya, tidak ada akumulasi. Misalnya seorang ASN fungsional yang mendapatkan poin sekian, konversinya kemana larinya, apakah di atas ekspektasi harus mendapatkan poin 80 atau berapa. Pada SKP tahun 2022 ini tidak ada sama sekali. Jadi memang toh pejabat penilai kinerja memberikan penilaian di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi, atau di bawah ekspektasi. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikannya, yaitu dari mana mendapatkan penilaian yang di atas ekspektasi, di bawah ekspektasi, atau sesuai ekspektasi tadi. Ini penilaiannya berdasarkan realisasi, kemudian dari umpan balik berkelanjutan yang diberikan oleh pejabat penilai kinerja. Misalkan dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja, targetnya adalah 100%. Kemudian realisasinya berdasarkan apa gitu? Berdasarkan apa dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja ini didapatkan hasil yang 100%-nya tadi itu dari mana? Jadi di realisasi ini harus dicarikan atau harus dibuktikan bahwasanya target itu dicapainya dengan kegiatan ini gitu. Itulah yang mendasari penilaian di atas ekspektasi atau sesuai ekspektasi tadi. Kemudian kan poinnya seperti ini, ketika targetnya 100%, itu kalau misalkan diakumulasikan dalam kegiatan, misalkan ada 10 kegiatan, artinya harus terlaksana 10 kegiatan. Jika pelaksanaannya hanya 8 kegiatan, otomatis realisasi dari target kegiatannya hanya 80%. Kalau dia benar mungkin seperti yang dibilang Bukasi tadi, bisa jadi angka kredit ini memang tidak dipergunakan hanya sekedar di SKP gitu. Tapi bisa jadi untuk kenaikan pangkat masih dipergunakan. Mungkin dari itu tidak dihapuskan aturan tersebut. Jadi adalah kesimpulan ini sosialisasi SKP tahun 2022 dan realisasinya setahun sudah ini kita ya. Realisasinya untuk pejabat fungsional, ASN fungsional paling lambat 1 tahun setelah diundangkan. Namun bagi pegawai pelaksana JFU seharusnya tahun ini sudah membuat yang terbaru. Kita sedang mensosialisasikan pengenalan secara umum. Secara umum sebagaimana disampaikan Pak Kasih tadi, terima kasih sudah di sana. Kita sudah memberitakan kepada Arman. Setelah ini dia akan membuat salah satu contoh nanti SKP tersebut, termasuk contoh SKP fungsional, ya, JP dan fungsional. Itu ada contoh nanti. Karena sekarang ini belum siap oleh dia, kita sudah berusaha untuk membuat SKP pertama adalah Bapak Kepala Dinas. Karena Bapak Ibu, SKP itu kan berdasarkan perkir. Yang susahnya perkir itu kepala daerah seluruh perkir itu ada dalam SKP daerah. Nanti urenya adalah perseksi-seksi. Jadi staf nanti perkir seksinya yang mana uren cabang yang dia perlu itu yang dalam SKP. Jadi Bapak Ibu, masalah sosialisasi pembuatan SKP kita cukup di sini dulu. Terima kasih. Dan ini menjadi catatan-catatan Erlan ini untuk dipelajari juga. Kita belajar Pak Ibu ya. Kita sama-sama belajar. Kita pelajari Menpan FD tahun 2022. Baik Bapak Ibu, kita beri aplaus kepada